Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Kang Yus Crypto. Oke guys, ya di channel ini, di trading kelas rakyat ini, saya akan memberi kepada Anda ya informasi sekaligus edukasi dan pengalaman saya selama saya di financial market atau selama saya ya di market kripto yang sudah ya membesarkan saya selama 6 tahun ini. Nah, saya juga ada grup gratis untuk Anda ya, untuk grup edukasi dan informasi mengenai cryptocurrency ya, bisa ada di link deskripsi video. Dan pada pembahasan di video kali ini ya, saya akan sharing kepada Anda karena banyak juga di grup yang bertanya kepada saya bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan profit atau cuan setiap hari di cryptocurrency. Apakah itu bisa dan memungkinkan? Ya, jawabannya sangat begitu bisa dan memungkinkan. Ya, di sini juga saya menginformasikan kepada Anda ya bahwa selama saya trading di cryptocurrency ini hanya spot market ya. Mungkin saya sedari dulu kalau future market yang trading dua arah itu ya mungkin saya tidak bisa bertahan ya, karena saya juga bukan orang yang jago banget trading ya. Saya ya di trading hanya jago bertahan saja, survive gitu ya. Tapi kalau red win atau selalu ya dapat uang setiap hari dari trading, tidak juga ya, karena kegiatan saya juga ya tidak full trading selama ini. Nah, tapi sekarang ini saya sedang cuti kerja ya, cuti ya long vacation untuk saya. Jadi mau tidak mau ya juga ya harus ya berusaha mendapatkan ya cuan di trading setiap hari. Jadi saya usahakan saya dapat ya setiap hari di trading. Jadi ya begini guys ya, jadi trading itu kan turun dan naik. Nah, kita harus bisa memanfaatkan siklus candlestick turun dan naik itu ya, supaya kita bisa mendapatkan taking profit setiap hari. Cuman memang permasalahannya di lapangan pada saat kita entry gitu ya, nah itu kita sering terpeleset ya. Terpelesetnya mending kalau terpelesetnya ya tidak terlalu jauh. Nah, ini kadang ya saya juga ya terpelesetnya sangat begitu dalam. Nah, ini terpeleset yang begitu dalam, harga entry kita ketinggian dan harga terus merosot. Nah, itu yang menyebabkan kita ya istilahnya nyangkut atau minus, dan kita harus menunggu. Nah, pada saat menunggu itulah kita tidak ya dapat uang gitu ya. Nah, memang ya kita harus bisa siasati pada saat seperti itu ya. Nah, dengan salah satu mensiasatinya memang kita itu pakai DCA atau dollar cost average. Jadi jangan di satu kali entry kan gitu ya. Contohnya Anda punya $1.000. Nah, $1.000-nya itu jangan langsung dientrykan, karena yaitu kalau langsung dientrykan ya berarti Anda satu kali tembak. Kalau sudah satu kali tembak terus meleset ya akhirnya Anda nyangkut istilahnya ya. Nah, ya sebetulnya sih kalau di cryptocurrency tidak ada istilah nyangkut, karena ya di cryptocurrency liquid sekali gitu ya. Cuman memang itu dia ya, kalau kita kalau kita maksakan untuk dijual pada saat harga turun ya kita rugi itu ya. Oke, di depan layar saya akan mempertunjukkan kepada Anda saya sekarang sedang entry di mana nih ya. Oke, langsung saja kita cek. Oke guys, sekarang sih saya sedang entry di XAU ya, di sini nih. Nah, ini ya, saya sekarang sedang entry di XAU. Ini cost average saya ada di ini ya. Saya juga ini tidak satu kali entry. Nah, ini saya ada di 4.002,9. Ini saya kemarin sebetulnya harus taking profit di sini gitu ya. Tapi pas saya ketiduran kirain mau langsung naik, ternyata harganya malah turun. Kenapa saya di XAU entry kali ini? Ya karena saya menjamin keamanan saya gitu ya. Dan saya di XAU ini entry berapa ya? Ya ini ya,
saya di XAU ini entry 5400 atau 1,369 troy ounce gitu ya. Kemarin ini saya juga ada ya ketinggian juga, ada yang ya ada yang nyangkutnya gitu ya. Tapi ya biasa di dalam trading itu ya kita nggak bisa menghindari kita nyangkut atau tidak ya, karena kita betul-betul real pemain ya, dan semua trader juga mengalami apa yang saya alami gitu ya. Oke, dan ini nih history entry saya. Oke, kita langsung ke XAU lagi juga nih. Nah, di sini ya. Saya di sini memang ada yang ketinggian kemarin entry, dan ini saya ada beberapa buy di sini. Nah, ini memang plan saya kemarin itu di XAU ini untuk plan jangka panjang. Saya tidak akan menjual gitu ya dalam waktu dekat. Jadi ya target taking profit saya berada di 5.000 US dollar, itu pun hanya 50% yang akan saya taking profit kan gitu ya. Nah, niat awalnya seperti itu ya, tapi memang pada kenyataannya nah saya sekarang lagi off dan tidak kerja ya istilahnya saya nggak ada gaji. Jadi untuk memenuhi kebutuhan harian saya ya kita harus bisa taking profit every day meskipun tidak besar gitu ya. Nah, jadi memang yang saya rasakan ternyata pengeluaran terbesar itu adalah pengeluaran coach harian gitu ya. Nah, itu pengeluaran harian kita yang besar. Nah, ini ya, dulu saya awal-awal masuk di emas ya, dulu kan 3.600-an gitu ya sebelum naik, dan sekarang memang 3.947. Nah, ini saya di sini nih, ini Anda bisa lihat ya. Nah, oke, saya perbesar juga. Saya perbesar. Nah, oke, saya zoom, saya perbesar. Nah, di sini ya. Saya masuk di 3.947 ya. Terus saya juga masuk di sini. Setiap koreksi saya selalu beli emas gitu ya. Nah, ini perjalanan emas. Setiap koreksi saya selalu beli emas di sini. Nah, di sini ada yang ketinggian guys ya. Ini saya di sini ketinggian koreksi nih di 4.100 saya masuk. Itu ketinggian kemarin. Ini juga 4.100 ya. Ini nih. Jadi ada beberapa entry yang sangat tinggi juga yang saya lakukan. Nah, di sini ya. Nah, ini pada saat emas sideways di sini, saya kira ini emas sideways bakal ya, saya kira di sini pada saat sideways ini bakal naik. Ternyata merosot sangat begitu tajam ya. Di sini nih pada saat sideways saya masuk, di sini ada pas ini juga saya masuk nih koreksi dikit, ternyata koreksinya malah dalam banget ya. Nah, ini juga saya pas koreksi dalam ya, pas koreksi dalam saya masuk lagi, saya buy lagi juga nih, saya buy lagi. Nah, terus itu ya, jadi memang saya juga tidak satu kali entry. Nah, itu yang menyebabkan Anda tidak bisa taking profit setiap hari, itu disebabkan karena ya begitu ya, Anda langsung satu kali entry jeder gitu ya. Kalau satu kali entry memang susah gitu ya. Nah, itu jadi ada beberapa yang saya juga nyangkut di emas. Nah, di sini ya saya lihat di sini. Oke, kita lihat historinya. Oke, kita ke history. Nah, di sini kita ke history, spot, pilih terus simbolnya USDT, terus ini XAU. Mana XAU ya, kita klik aja X. Nah, ini XAU USDT. Nah, ini ya histori pembelian saya. Ini saya belum ada jual di sini ya. Nah, ini saya belum ada jual di sini. Kita buat sekitar 90 hari ya konfirmasi. Nah, ini histori pembelian saya di sini seperti yang Anda lihat ya. Saya awal masuk di emas waktu walahan harga naik kemarin ya,
FOMO enggak juga, karena saya sudah ya membeli emas fisik sudah waktu di harga 3.600 saya sudah beli emas fisik gitu ya. Nah kalau di spot marketnya memang saya baru-baru ini. Nah kalau di emas fisik saya sudah cuan 20% malah sekarang itu ya. Nah ini saya awal-awal masuk di 4.200, 4.200, 4.313 ya, 3.993, 3.980. Nah ini histori saya masuk emas. Nah ini saya kepleset juga, ketinggian saya di 4.129, 4.120 ya. Ini kepleset saya. Nah 4.100, 4.100, tapi ada juga saya membeli harga emas di bawah standar ya. Nah ini seperti di 3.920, ada juga di 3.950, ada juga 3.959. Nah nanti target taking profit saya untuk harian ini ya, saya ini tidak akan all in saya jual ya. Ini hanya untuk memenuhi kebutuhan saya aja, harian saya ya, karena memang sekarang saya lagi off kerja, karena kan saya aslinya kan pelaut ya, dan sekarang saya sedang vacation. Jadi ya ini saya akan taking profit untuk kebutuhan harian saya. Jadi target taking profit saya ya kemarin, harga kita lihat di 1 jam. Nah nih ya, kemarin emas tertingginya di 4.028 ya. Ya terus di news juga sekarang ya datar-datar saja, mungkin emas juga ini akan beberapa kali bergerak ya dari 4.200. Nanti ini nih akan kembali ke sekitar 4.000 ke atas. Nah ini saya akan taking profit beberapa ya gram emas saja nanti, terus saya akan tunggu lagi di bawah gitu ya. Nah untuk yang masalah yang ini yang saya beli terlalu tinggi, ini saya akan hold dalam jangka panjang gitu ya, karena ya saya emas itu ya memang ini all high time tertingginya ada di 4.400 ya, nyaris 4.400, dan saya yakin dan percaya sih 5.000 ya emas ini ya, 5.000 US dollar ya di tahun 2026 awal. Nah ini ya, nah itu untuk long termnya sih saya akan ya, emas ini akan saya hold ya, begitu guys. Jadi rangkuman di video saya kali ini, bagi Anda yang tidak men-skip video saya, karena ini yang saya share adalah daging banget gitu ya. Jadi kita harus pertama-tama entry di instrumen yang betul-betul mempunyai fundamental yang tinggi ya, termasuk salah satunya di emas ya. Itu yang pertama, karena kalau sekalipun kita kepleset di instrumen yang mempunyai fundamental yang tinggi, kita tidak khawatir ya. Ya beda lagi Anda nyangkut di koin meme, di koin seed yang tidak jelas fundamentalnya ya. Anda sudah minus 20%, 30%, itu bukan minus lagi ya, Anda sudah kena scam kalau seperti itu. Tapi kalau di emas, di Bitcoin ya, jelek-jeleknya di Ethereum, nah itu reboundnya jauh lebih cepat ya. Oke guys, terima kasih. Nanti kita sambung lagi di video-video saya berikutnya. Saya KYC, Kang Yus Crypto. Saya tunggu partisipasi Anda di grup saya. Assalamualaikum.